Aku tuh punya forum namanya Mengenang Kemiskinan. Jadi aku bercerita soal bagaimana aku bertransformasi dari Agus Mulyadi yang dulu celana dalamnya sangat jelek, kemudian sekarang sok-sokan pakai celana dalam Uniqlo. Aku merasa ada transformasi sosial. kehidupan. Aku menjadi lebih lihat dan lentur. Aku menjadi lebih aerodinamis kehidupanku. Orang kaya itu suka sama cerita yang aku tulis soal mengenang kemiskinan, tapi orang miskin juga suka. Orang kaya itu butuh double ya. Iya, karena orang kaya itu butuh cerita kemiskinan untuk merasa bersyukur. Orang miskin butuh membaca cerita kemiskinan agar kemiskinannya ditemani kan. Orang miskin itu kadang kalau ketemu seorang miskin lainnya itu kemiskinannya hilang. Ya sama lah, keberanian bisa muncul dari dua orang pengecut yang berkumpul kan. Emang dirimu lahir di Magelang? Magelang. Besar di Magelang. Bapak ibuku Magelang apa? Terus hijrah ke Jogja? Setelah lulus SMA itu aku, jadi lulus SMA itu, bapakku tuh sebenarnya kan pengen aku kuliah ya. Tapi bapakku itu tidak punya konsep untuk nek duwe anak iki aja 3 tahun. Karena kalau aku lulus SMA, adikku lulus SMP, siji lulus SD. Bapakku tuh barengan. Nah, terus makanya aku tuh sempat ketipu kuliah. Jadi bapakku tuh menyekolahkanku di sebuah, Agus kuliah ning Jogja. Padahal aku sebenarnya nggak kuliah. Ini ketipu brosur itu, keparah. Jadi Jogja disebut sebagai kota pendidikan itu bukan karena UGM UNY, tapi lembaga-lembaga abal-abal yang menipu dan kemudian maksa berbagai mahasiswa dari Ternate, dari semua itu kan bukan karena UGM, karena UNY, karena brosur-brosur sekolah-sekolah tier 3 yang aku tuh salah satu orang yang ketipu. Pendidikannya D1, ekonomi syariah. Wah, aku masuk di situ, Pak. Diajari soal penghitungan zakat dan lain sebagainya. Ternyata itu belakangan aku cek itu bahkan tidak terdaftar di Dikti. Padahal bapakku itu untuk masukkan aku ke situ, rumah kami itu digadekan. Jadi keluarga aku tuh sampai rumahku digadekan, kemudian mengontrak rumah yang cuma 1 petak. Untuk anaknya yang ternyata tertipu. Yang ternyata tertipu. Aku kan nggak tega untuk ngomong itu ke bapakku gitu. Terus aku bilang, wis lulus Gus, wis kerja wis. Padahal aku nggak kerja, Pak. Aku itu ngekos kemudian jualan kaos secara online. Itu pas ke Jogja. Pas ke Jogja gitu. Jadi bapakku, aku tuh kalau PP itu jauh sebelum orang mengenal maraton atau sepeda PES 1, PES 2, aku tuh ngondel, Pak. Jogja Magelang, karena nggak punya uang gitu. Aku nggak tegang bilang ke bapak aku, karena bapakku sudah mengorbankan rumahnya untuk ternyata itu cuma kuliah abal-abal gitu. Terus kemudian aku ikut jaga warnet, ngeblok. Itu era di Jogja itu? Di Jogja, jadi Jogja itu aku jaga warnet, kemudian mulai ngeblok. Nah, ngeblok itu iki rada nyombong sithik, tulisanku rada lumayan lah. Jadi diwaca wong seneng. Aku ikut lomba blog dan menang beberapa kali. Banyak sekali aku menang ikut lomba blog. Terus uangnya itu tak belikan mesin cuci, TV, kulkas dan lain sebagainya. Terus iki hasilku kerja di Jogja, Pak. Padahal itu mergo aku menang blog, bukan karena aku disalurkan kerja atau karena aku kerja dari kuliah itu. Jadi aku masih agak menyimpan dendam itu sebenarnya kalau dengan pendidikan. Tapi sekolah waktu itu kan akhirnya selesai juga atau enggak? Selesai. Terus menemukan warnet dan kemudian dari situ ngeblok dan kayak mengalir sampai sekarang. Itu gimana, guys? Karena saat aku kuliah, aku kan bingung harus tinggal di mana. Ada tetanggaku yang punya warnet di Jogja, depan GOR UNY. Wis kamu tinggal sini aja sekalian, kamu jaga warnet, nanti gajinya dibayarkan dipotong sebagai biaya kamu tinggal di sini gitu. Nah, di warnet itu aku ketemu dengan pengetahuan baru lah. Bacaanku menjadi jauh lebih luas. Di warnet itu aku ketemu Umar Khayyam. Mulai baca-baca blognya Umar Khayyam itu, wah gila ya ada tulisan. Karena ada akses yang terus-menerus. Ketemulah dulu ada blog cerpen Kompas, WordPress. Wah, baca cerpen. Itu kan gegar budaya yang sangat dasar dulu Kak. Satu-satunya akses cerpen itu ya Bubu, dan kita tahu Bubu itu selalu berakhir bahagia gitu. Raja dan putri berakhir menikah di istana. Ketika baca cerpen itu, kok tokoh utamanya mati sih gitu. Ketika baca cerpen Kompas ternyata cerpen itu tidak harus berakhir bahagia loh. Mulai ketemu akses bacaan yang banyak gitu. Ketemu beberapa blogger yang aku ngefans banget. Aku dulu suka baca blognya Roso Daras, orang yang sangat Soekarnois. Wah, aku suka tuh baca. Terus ada Herman Saksono, kemudian awal blogger tuh. Awal blogger tuh Herman Saksono, kemudian
Yang sering aku baca itu Pamantio, Pamantio, ya tahu aku. Wah, terakhir dia di Beritagar kalau nggak Beritagar. Aku ngefans banget itu sama Pamantio itu. Ya, itu kontak-kontakan juga tuh di blogku juga. Era-era itu. Itu sampai sekarang masih ngeblok itu. Ya, Pamantio. Pamantio itu gara-gara dulu sempat hiatus, kemudian ada teman-teman, ya Mas Aki Pamantio kok udah nggak ngeblok lagi, padahal akhirnya domain dan hostingnya dibayarin sama teman-teman. Terus dia ngeblok di situ. Gitu. Sampai sekarang aku masih ngeblok. Iya. Walaupun blognya sekarang lebih ke mirroring ya. Jadi aku posting di Instagram sekalian di blog. Kalau dulu kan posting di blog, linknya kasih di medsos. Twitter, Sekarang medsos. udah orang siapa sih yang sekarang mau baca blog gitu. Mulai nggak tertarik kan. Tapi era itu kan sekaligus membentuk ya. Iya. Hal yang tadinya Agus nggak dapat akses, itu akses kan berlimpah. Iya. Dan kemudian kan daya serapmu kayaknya oke juga nih, kayak Spon itu. Dulu tuh gini, jadi ada banyak momen-momen tak terduga gitu. Misalnya kayak aku tuh kan dulu karena akses di blog, bukan di blog, di warnet dulu. Orang yang kerja di warnet itu selalu punya pengetahuan selangkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak pernah terkoneksi ke warnet gitu. Karena warnet membuat kita 24 jam bisa mengakses lah ya. Aku bisa Photoshop ketika orang lain nggak bisa gitu. Biar Photoshop geleleng Pak. Kita bisa ngilangin jerawat aja sudah kelihatan jenius. Yang lain goblok semua gitu. Karena merasa jancuk aku bisa ngilangin jerawat itu. Kalau sekarang kan aplikasi 360 jadi lebih mulus. Nah, terus gara-gara itu aku dulu iseng buka jasa edit foto bareng JKT48 itu yang agak semi-semi menjadi momentum aku jadi terkenal karena banyak orang jadi tahu Agus Mulyadi itu tukang edit foto bareng JKT48 itu. Aku sempat dua episode menggantikan posisi Roy Suryo sebagai pakar telematika. Aku ingat banget dulu bukan empat mata episode kasus foto ketua KPK Abraham Samad. Aku diminta datang ke bukan empat mata untuk mengecek keasliannya. Mengecek keasliannya. Ini asli apa palsu Mas gitu. Itu harusnya yang datang itu Agan Rahab. Iya. Agan Rahab tuh nggak bisa terus Agus Mulyadi yang diminta ke sana gitu. Aku tahu itu juga belakangan setelah aku kan sering ketemu sama Agan. Kalau di sini kan nongkrong di mana? Di kafe Slow Rock depannya warungnya Pak Butet itu Asmara itu. Nongkrong gitu ya jadi cerita gitu. Aku sama Agan juga beberapa kali masuk dokumennya Net TV gitu. Jadi kenalnya dari situ. Terus nah itu aku bangun reputasi sebagai tukang edit foto bareng JKT48, blogku dibaca banyak orang. Lah mulailah kemudian tawaran-tawaran masuk. Gimana kalau Mas Agus menerbitkan tulisan-tulisannya? Ada banyak media kita menawari Grasindo masuk, kemudian Benang Pustaka. Aku kemudian jadi penulis gitu. Pengalaman yang sangat aneh juga. Kemudian dari blogger penjaga warnet ngedit foto jadi penulis juga gitu. Dan aku ingat royalti pertama dari Bentang Pustaka 8 juta. Itu aku merasa wah gila ternyata menulis itu ada uangnya nilainya gitu, ada uangnya gitu. Dan aku merasa itu hal yang sangat mengubah perspektifku soal aktivitas menulis. Bapakku tuh kan orang yang nggak suka aku menulis, Pak. Karena merasa menulis itu hobi bukan pekerjaan gitu. Jadi bayangan bapakmu apa pekerjaan itu? Nah ini sebagai khas standar orang Magelang itu. Bapakku tuh sebenarnya pengen aku tuh kerja di pabrik, Pak. Di pabrik atau kalau di Magelang geleleng armada. New armada, PO, karoseri gitu. Karena merasa ya kerja itu yang seperti ini, bukan ngeblog, bukan menulis, bukan menulis atau apapun gitu. Dan ya kerja gitu karena seragamin. Bapakku bilang gitu. Bapakmu ya seragaman toh? Seragaman, hansip. Bapakku tuh sekarang nggak apa-apa kan hansip, banser gitu. Bapakku tuh ingin aku kerja industrial lah gitu ya. Industrial. Ketok kerja ada uangnya gitu, ono seragame. Padahal kalau dia nonton SpongeBob ya seragam adalah simbol penindasan. Wah, sekedar pernah ngomong gitu kan. Seragam adalah simbol penindasan. Hari ini seragamnya, besok kepalanya dibuat seragam. Nah, terus gara-gara aku mulai ngeblog itulah bapakku kemudian mulai agak merestui karena ternyata aku bisa beli kulkas, bisa beli televisi. Yang tadi dikirim ke rumah. Aku kemudian jujur ke bapak gitu. Pak, aku dulu sebenarnya beli kulkas, beli TV, beli dan sebagainya itu bukan dari uangku kerja. Karena kuliah tadi, tapi karena ngeblog itu. Bapak aku mulai merestui itu gitu. Jelasinnya gimana Bapak? Paham Bapak soal ngeblog dan agak semi-semi paham. Jadi aku ngomongnya iki penulis ulah ditulis kok ngendi lu Bapak ngomong. Aku bilangnya gitu. Jadi sesederhana mungkin itu bisa dipahami. Gitu. Mulai bapakku mulai merestui. Bapakku perlu diyakinkan dengan uang lah. Uang sama kiriman lah ya Mas. Kiriman gitu. Terus setelah
setelah mulai itu ya mulai aku dapat uang banyak. Dari ngeblog bapak aku mulai merestui. Dan mungkin ini berkah restu orang tua juga. Aku merasa karirku makin bergerak dengan naik baik gitu ya. Setelah itu. Setelah restu. Ya, at least ditandai dengan aku mulai sering menulis di beberapa media, Kompas, kemudian di merdeka.com, di Geotimes. Di Kompas tahun berapa waktu itu guys? 2013 ya? 2012. Pas Ramadan kalau nggak salah ya? Ya, edisi Ramadan aku nulis itu, kemudian setelah itu di merdeka.com. Jadi Merdeka itu dulu punya semacam rubrik yang isinya itu 4 kolumnis, yaitu aku, kemudian Pak Dahlan Iskan, 2 lagi aku agak lupa Mas siapa gitu. Mas Didi. Dan gara-gara itulah kemudian aku merasa kita ini karirnya moncer jadi penulis gitu. Dan itulah momentum ketika nyaris semua aspek kepercayaan diriku mulai naik. Ekonomi aku naik, sosial aku naik, kepercayaan diri dalam hal asmara aku naik. Wah, ini biar nih aku nek cewek gini Mbak mesti ditolak ya Pak. Tapi gara-gara jadi penulis, ada modal. Ada modal sosial lah. Apalagi kemudian sering nulis di Mojo gitu. Sering nulis di Mojo. Mojo itu kan dulu waktu itu salah satu media yang sangat rebel dan booming pada zamannya 2013-2014, apalagi untuk anak-anak mahasiswa muda gitu kan. Mewakili gelora dan cinta, buku dan pesta. Pesta, buku dan cinta kan. Pesta, buku dan cinta itu. Mojo banget itu tema-temanya. Ya gara-gara itulah kemudian aku mulai percaya diri. Aku kalau kenalan cewek, Agus Mojo. Wah dulu aku mengangkut nama besar Mojo itu. Karena memang dulu orang kalau tulisan nyata yang di Mojo itu merasa label tertentu ya. Karena ya kebetulan itu banyak penulis-penulis besar di Mojo ya sebenarnya karena koneksi Mas Putut ya. Dulu kan ada Bang Nizar Patria, ada Rusdi Matahari, kemudian ada Nuran Wibisono, ada AS Laksana ya, tokoh-tokoh penulis yang mewakili zamannya orang lah. tahu bahwa dia penulis yang mumpuni gitu. Dan ketika mereka nulis di Mojo ikut terdongkrak kan. Kemudian kalau mereka jadi tahu kalau orang nulis artikel di Mojo itu berarti sekelas itulah. Setara. Agus siapa? Agus Mojo. Wah. Nah, aku kan karena tulisanku sering dimuat di Mojo gitu. Lagi-lagi sebenarnya kan bukan karena kalau disebut sebagai kapasitas ya aku agak meragukan gitu karena tulisanku bagus tapi tidak sebagus itu ya kalau dibandingkan dengan tulisannya AS Laksana maupun Nizar Patria kan jelas masih kalah. Tapi kan faktor koneksi sama Mas Putut gitu. Terus kenalan sama cewek-cewek, wah sok-sokan Agus Mojo, terus mulai sok-sokan ngajak ngedit cewek, terus kok gelem lah. Aku merasa gila modal sosialnya dasar. Dan wah aku merasa ya itu ekonomi sosial, kemudian asmara, aku merasa kehidupan dalam berbagai sisi kehidupanku mulai naik dan ya berubah gitu. Aku merasa aku dulu waktu SMA itu orang yang sangat gagal gitu, gagal, miskin pun bukan cuma miskin dan papa gitu. Saking motor aku nggak punya, padahal zaman dulu kan salah satu modal sosial paling masuk akal zaman dulu kan motor. Remaja, motor, nongkrong dan sebagainya. Aku nggak punya. Itulah kenapa aku milih sekolah itu selalu sekolah yang dekat dengan rumah, karena aku nggak punya motor. Kendaraan gitu. Untuk jauh. Aku tuh sekolah di SMA Negeri Tidar itu masih satu kampung sama aku. Itu sekolah yang didirikan sama Pak Sarwo Edi Wibowo. Gubernur mertuane SBY gitu. Jalan depan rumah gitu kan jalan Sarwo Edi Wibowo gitu. Terus sekolah di situ karena deket terus sebagai orang yang sekolah di sekolah SMA Tidar dekat dengan lingkungan militer gitu ya. Cita-citaku kan dulu waktu kecil kan pengen jadi tentara, Pak. Karena tentara itu saelek-elek tentara ini bojone mesti ayu. Minimal dhewe mikir ngono saelek-elek tentara iki minimal modal sosialnya udah kuat lah untuk mendapat. Leleng disegani, kemudian umpamane ini sok berkuasa ya nek gelut wani kan tentara ya kan minimal punya standar fisik yang lebih, tapi ya Bung tahu sendiri lah tubuh saya ini kan kecil, push up gak kuat itu ya gagal lah. Beberapa cita-cita masa kecilku itu tidak terwujud atau bahkan tidak dirintis. Tidak terwujud dan bahkan belum sempat aku punya kesempatan untuk mewujudkannya gitu. Aku dulu pernah sempat ingin menjadi seorang sejarawan gitu. Karena aku ngefans sama Anar Gonggong di TV kan. Dulu masih La TV kan. Itu kalau ada
apa acara-acara dokumenter soal sejarah itu narsumnya pasti Anargonggong gitu. Dan dulu waktu aku sekolah itu nilai sejarahku itu tertinggi satu SMA. Nilai sejarah sampai guru sejarah aku masih inget tuh. Guru sejarahku tuh bilang ini kalau ada kompetisi sejarah itu kamu yang maju, Gus. Wah, aku merasa wah dibombong seperti itu kan. Itu karena mungkin dasarannya aku dari dulu suka membaca. Aku suka baca buku-buku sejarah, genre yang sangat aku sukai gitu. Jadi aku hafal tuh momen-momen sejarah Indonesia dan dunia sejarah bahkan. Gitu. Garis Van Mook, wah dulu aku hafal Pak. Sejarah Linggarjati itu aku sampai luar kepala siapa saja tokoh-tokoh yang ada di situ. Siapa duduk kiri, siapa duduk kanan. Iya, aku sampai hafal tuh. Bahkan sampai ketika zaman dulu era pergerakan itu mana yang kelompok muda, mana kelompok tua itu aku tahu tuh. Walau kalau orang-orang zaman dulu kan ngerti ini ya karena tokoh sejarah ya tua kabeh. Aku tuh tahu tuh tokoh yang muda itu sini, yang tua itu siapa, aku tahu gitu. Tahu Ahmad Subarjo itu masuk muda atau tua, Soekarno itu muda. Aku bisa membedakan. Keinginan gitu. Nguliknya yang iya, ketika siswa lain nggak bisa gitu, tidak bisa membedakan gitu. Walaupun ya cuma sejarah itu toh yang aku ngelotok gitu. Aku kan ujian nasional mata sejarah mata pelajaran sejarah kan nggak masuk Pak. Jadi nggak hitung. Aku aja itu SMA itu bodoh aku. SMA itu bodoh. Kalau kemudian orang bilang seberapa bodoh kamu, ini bayangkan SMA Tidar itu menerima siswa itu 224 siswa. Aku peringkat 224. Jadi the real last Pak. Mungkin diterima karena zonasi. Karena aku tuh bahkan diterima karena ada satu orang mengundurkan diri. Aku masuk cadangan. Masuk cadangan 1. Jadi inisialnya juga ini agak cerita juga ya. Nama Agus Mulyadi kan sangat pasaran. Jadi dulu saat di SMA Tidar itu ada 2 orang punya nama Agus Mulyadi. Aku dan orang satu lagi gitu. Saat seleksi itu aku Agus Mulyadi diterima. Oh diterima kok. Ya udah aku aman gitu. Ternyata diterima itu Agus Mulyadi yang satunya gitu, yang dari SMP 4. Aku SMP 7 gitu. Bahasan lihat, loh beda nomor kok sampai 4 gitu. Kok orang sampai itu gitu. Ternyata Agus Mulyadi yang lain gitu. Agus Mulyadi. Terus kamu dicadangkan? Aku ternyata masuk yang dicadangkan. Cadangan ke-4 atau ke-5 gitu. Terus 4 orang ini mengundurkan diri, aku diterima. Aku bener-bener the last gitu. Bapakku sudah ngomong, kamu kan SMA Tidar ora ketompo, aku mlebu ning man yo. Aku mau bapakku ya man enggak apa-apa, tapi bapak yang sekolah tak. Aku tuh hafalan tuh lemah kecuali hafalan sejarah. Tiba-tiba disuruh teman yang jelas ada mata pelajaran tarikh, hadis. Wah, aku merasa tidak seagamis itu untuk bisa gitu. Akhirnya ya puji Tuhan aku masuk ke SMA Tidar. Terus aku merasa agak senang lah karena deket dengan rumah. Aku sebelumnya daftar di SMK Negeri 1. Itu SMK dan itu SMK pertama yang standar internasional. Lalu kan ada standar nasional, terus kemudian naik jadi standar internasional gitu. Apa kejuruannya MK-nya? Nah dulu tuh aku pengen listrik gitu. Nah, tinggi badanku, Pak. Jadi kan minimal 160. Aku tuh nggak nyampe 160. Aku tuh pendek banget dulu, Pak. Pendek banget. Baru memanjang setelah agak di Jogja. Nggak diterima gitu. Akhirnya ya udah lah SMK Negeri 1 ini juga kebetulan deket sama rumahku gitu. Jadi 2 sekolah yang deket rumah itu cuma 2, itu SMK Negeri 1 sama SMA Tidar. Lah pilihanku pertama tentu SMK karena aku tidak pernah bayangkan besok harus kuliah gitu karena pengen langsung kerja gitu kan. Masuk listrik gitu karena elektro juga aku agak semi-semi suka gitu karena bapakku tuh juga orang yang secara akademik bodoh juga gitu. Bapakku itu SMP itu nggak lulus. Nggak lulus bukan karena nggak selesai? Nggak lulus, bener-bener nggak lulus, cuma kelas 2. Tapi dia sangat suka dengan mata pelajaran elektro. Jadi akademik dia yang rendah itu tidak membuat dia tersingkir dari pergaulan karena dia elektronya cukup bagus. Jadi dia tuh bahkan kelihatannya di kampung itu orang yang punya kreativitas elektro itu bapakku gitu. Bapakku tuh bikin alat alarm untuk kalau air di rumah itu sudah penuh. Jadi kalau air penuh dia akan pakai pengembang naik. Jadi nanti akan air di bak penuh. Bapakku kemudian bikin lampu flip flop, kemudian instalasi listrik dan sebagainya. Bapakku bisa gitu. Aku merasa ada mentor yang bisa jadi rujukan gitu. Paman-pamanku juga orang-orang yang walaupun secara akademik tidak bagus tapi dalam bidang elektro keterampilannya mereka mumpuni gitu. Waktu kecil tuh saat semua anak-anak lain itu aku sudah main break karena dibikinkan sama paman-pamanku gitu. Jadi
Makanya kalau kemudian teman-temanku tuh nggak relate sama lagu Farid Harja, aku tuh relate karena berkenalan nama samaran gitu lewat gelombang Pakai radio. break gitu. Aku ngerelate karena aku dulu dibikinkan sama pamanku. Jadi pamanku Apa nama samaranmu? aduh aku agak lupa. Sorry, Ngebrek, aku ngebrek. jadikan aku apa nama samaranku ya? Aduh, aku agak Itu lupa. kocak era itu Iya. emang kan. Pasti pakai nama tertentu. Kipli atau apa ya? Aku agak lupa nama samarannya. Buleku namanya Neneng. Oke. Nama aslinya Sri Sugiyarti. nama Neneng. jadi dulu kan pakai itu. Aku Ya, ngebreak itu diajari sama Pak D. sama Pak Le karena mereka suka ngulik elektro. Aku elektronika. bahkan sempat punya stasiun radio swasta kecil-kecilan ilegal gitu karena Di kawasan. di kawasan pemancar yang kecil gitu Radius, dibikinkan sama Pak Liku gitu. Jadi aku punya ketertarikan di bidang elektro gitu. Tapi ya ternyata nggak diterima, ya wis lah SMA tidak gitu. Oke. Jadi menjadi pakar elektro juga menjadi cita-cita yang tentu saja itu tidak tercapai. Sejarawan juga tidak tercapai. Padahal minat banget. Minat banget. Terus kemudian cita-citaku beralih, aku ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Karena aku punya impian pengen bikin sawah bertingkat. Jadi dulu aku sawah pengen bertingkat. bikin sawah bertingkat gitu. Cita-cita aku adalah bikin sawah bertingkat. Itu gara-gara aku lihat film apa ya? Film yang dimana ada salah satu adegan parkiran mobil Tokyo yang bisa muter gini loh. Oh, iya gitu kan, tahu kan? gantian yang Terus, bawah naik. Ini kelihatannya bagus kalau ini jadikan padi, kemudian ini berputar sesuai dengan arah matahari. Wah, aku sok-sokan pengen bikin sawah bertingkat. Nah, kan aku bercita-cita untuk Insinyur pertanian. Besok kalau sudah lulus SMA pengen masuk sekolah tinggi teknik penyuluhan pertanian di Tegalrejo gitu. Tapi ya laki-laki ya aku nggak bisa kuliah, bapakku nggak punya uang gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya mentok 3 cita-citaku tuh musnah gitu. Akhirnya aku pada akhirnya jadi penjaga warnet dan ya aku kemudian dipertemukan dengan Dunia kepenulisan. cita-cita baru yang itu muncul karena kondisi, yaitu menjadi seorang penulis gitu. Dan aku merasa sebagai penulis aku kan tidak mungkin bercita-cita misalnya menang DKJ, aku tidak punya cita-cita itu gitu karena memang aku sadar aku tidak akan mampu gitu, tidak akan mampu. Cita-citaku sebagai penulis adalah aku punya banyak penggemar, orang-orang yang menyukai tulisan-tulisanku gitu, dan aku pikir itu cita-cita yang sudah tercapai saat ini gitu. Kalau cita-cita personal, aku ingin agar tulisanku itu disukai sama almarhum Pri GS. Aku ngefans banget sama Pak Pri GS dan sebelum dia meninggal dia pernah nulis, aku membaca tulisan-tulisannya Agus dan aku suka. Wah, aku merasa hidupku itu sudah selesai gitu. Kalaupun besok aku mati, aku merasa aku kenal. aku merasa hidupku sudah selesai di dunia penulisan karena aku sudah punya banyak penggemar, merasa orang-orang sudah mengenaliku dan Pak Pri GS, orang yang sangat kagumi tulisannya, sudah menyatakan bilang itu bahwa aku suka membaca tulisan Agus Mulyadi. Aku merasa dalam dunia kepenulisan aku sudah merasa tidak perlu ada lagi yang aku kejar. Gitu. Ya, dan soal penulisannya tadi Agus menyebut beberapa hal ya. Satu, bisa hidup dari situ ya, karena tadi ya ada penghasilan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah ada uji coba atau eksperimen yang menarik. Kamu bikin buku digital, itu bisa cerita nggak Gus? Dan bagaimana itu? Kemudian kan kamu punya pandangan bahwa gue bisa hidup sebagai penulis, tapi bukan dari buku. Itu tadi kan pernyataan gimana? Jadi kalau ya aku tahu sebenarnya, aku beberapa kali menyampaikan bahwa menjadi penulis di Indonesia ini menjanjikan, tapi menjadi penulis buku, menjadi penulis yang hidup dari royalti itu belum bisa menjanjikan gitu. Kecuali bukumu laku 300.000 eksemplar gitu. Betul, itu betul. Kalau nggak salah dulu Mas Putut yang pernah bikin penelitian atau ya semi wawancara riset gitu. Hanya 1 dari 10 penulis, ya 10% lah orang yang benar-benar bisa hidup dari royalti, layak itu dari royalti gitu. Dan ya 1 dari 10 itu adalah orang yang tulis yang bukunya dalam 5 tahun minimal bisa laku minimal setidaknya 30.000 eksemplar dan sebagainya. Aku pernah hitung-hitungan Mas, bagaimana caranya agar kita bisa hidup dengan uang setara UMR kalau kita nulis hidup dari royalti buku gitu. Aku pernah hitung-hitungan, taruhlah UMR 3 juta lah ya, taruhlah tengah-tengah lah, rata-rata 3 juta, kemudian hidup dalam setahun itu berarti kan 3 kali 12 ya, 36. Untuk bisa mendapatkan 36 juta dari royalti buku,
kalau kita asumsikan buku harganya 80.000 gitu. Setahun itu kita harus bisa menjual 4.500 eksemplar dan itu bukan jumlah yang sedikit. Susah itu. Hanya penulis-penulis tertentu yang bisa mencapai level itu. Aku tuh bahkan punya temen itu setahun cuma laku 200 eksemplar, Pak. Dijual 60.000. Jadi bayangkan setahun cuma dapat royalti 1.200.000. Satu bulan 100.000, Pak. Aku gak ngenes itu. Jadi ditambah dengan iklim pembajakan yang sangat awur-awuran gitu. Wah, itu dahsyat banget pembajakan di Indonesia itu. Brutal, Pak, gitu. Aku punya temen Firdika yang nulis buku Menjerat Gus Dur itu. Aku inget tuh buku yang resmi itu kalau nggak salah masih terbit 20 atau 30.000 eksemplar, bajakannya udah 50.000, Pak. Dan laku. Laku dari Jogja, Surabaya, Malang. Itu. Jadi betapa mengenaskannya lah kalau kita mengharap dari royalti buku gitu. Tapi buku cetak akan selalu penting. Kenapa? Karena ya kita tidak bisa memungkiri karya yang dibicarakan luas itu selalu buku cetak. Sejauh ini aku belum melihat ada orang membicarakan secara hype sekali buku yang hanya terbit secara digital gitu. Tapi kalau dari cara pemasukan, kemarin aku sebenarnya eksperimen karena ada banyak platform tuh, ada Karya Karsa, ada Kuiku, ada Mayar, ada Linkit, di mana tempat di mana kita bisa menjual buku-buku secara digital gitu. Aku iseng tuh. Aku dulu pernah nulis kumpulan tulisan, kumpulan cerita humor dewasa. Aku kan dulu suka tuh baca buku-buku mati ketawa ala Rusia, mati ketawa ala Amerika. Madura bahkan. Ya, aku pilih bagian-bagian yang humor dewasa. Jadi humor-humor yang ya misalnya nyerempet lah. Nyerempet karena aku juga ngefans sama Gunnar Soto S. Aku ngefans banget. Nah, aku suka humor-humor dewasa tuh karena bagiku dia menghasilkan punchline yang dahsyat gitu. Misalnya mantan orang yang suka jajan tiba-tiba nikah, terus malam pertama kebiasaan lamanya tuh ikut terbawa. Jadi begitu timble dia ngasih 200.000 ke istrinya gitu. Terus yang lucu adalah sama istrinya ternyata dikasih kembalian. Terus ternyata bedanya naruh bojone podo-podo. Nah, humor-humor seperti itu kan aku suka itu. Nah, kemudian aku adaptasikan, aku tulis, aku parafrasekan dengan cerita yang lebih aktual, tapi punchline-nya aku ambil di situ gitu. Jadi itu kan humor Amerika, humor Rusia gitu yang namanya jelas Kalashnikov, Boris atau apa gitu. Antonov gitu ya off gitu. Aku suka itu. Terus humor anonim kan, humor anonim. Kalau di dulu kita kayak punya mati ketawa ala Cara Daripada Soeharto kan. Ada itu kan. Zaman Orde Baru gitu kan. Nah, model buku-buku itu yang humor dewasa itu aku serap gitu. Terus aku iseng nulis, aku tayangkan di Mojok sebagai rubrik tersendiri. Rubriknya namanya Cipok. Tokohnya aku pakai namanya Rambat. Tokoh Rambat gitu. Aku terbitan di Mojok, kemudian dicetak secara fisik gitu, dijual 60.000. Kalau nggak salah itu laku 1.000 eksemplar. 1.000 eksemplar. Itu penjualan sebenarnya bagus lah untuk 10% lah dapat 6 jutaan. 6 jutaan ya, 6 jutaan ya. Aku lumayan lah dapat itu, walaupun itu bukan angka yang besar, tentu saja. Terus 3 tahun, itu kan buku kontraknya 3 tahun tuh. Habis, kemudian aku masih punya bukunya banyak. Waktu itu sempat aku borong karena aku kasih cindera mata ke teman-teman gitu. Ini tak kasih, ini sisi binalitasku di sini. Itu cara penulis untuk mencegah melihat kesedihan bukunya diberserak-serak gitu. Jadi dibagi aja lah. Lalu terus buku itu pokoknya stok terakhir di gudang itu aku beli semua gitu. Terus aku merasa ini karyaku yang bagus sebenarnya. Tapi tidak terlalu laku gitu. At least tidak selaku bukuku di Mojok yang lain kayak Lambe Akrobat atau apa. Mereka bisa laku sampai 2.000 atau 3.000, ini cuma laku 1.000 gitu. Terus aku pikir ini kelihatannya cocok nih kalau aku jual digital, siapa tahu ada yang eksperimen. Aku jual murah 17.000 karena ya aku tahu dalam dunia marketing kan angka yang disukai kan 379. Harus berakhiran 37 atau 9. Aku ganjil gitu lah ya. Aku jual 17.000 lah gitu. Aku aku jual di Instagram gitu. Platformnya namanya Mayar. Ada potongan tuh kalau nggak salah 2% atau 3% dari harga 17.000 gitu. Cuma
enaknya pakai platform-platform seperti itu adalah mereka sekaligus platform penjualan sekaligus payment gateway. Jadi orang nggak harus transfer gitu, bisa langsung pakai kris, pakai GoPay dan sebagainya. Jadi orang memudahkan gitu. Karena orang kan sering pengen beli begitu tapi harus ngopi ribet. nomor rekening, males jadi nggak beli gitu. Padahal cuma 17.000. Nah, Mayar memfasilitasi itu. Gitu. Kemudahan itu. Terus aku coba posting di Instagram gitu dan aku posting, aku kasih lah ini strategi yang aku pakai. Aku ngasih 3 cerita gratis. Oke, aku baca tuh cerita. Isinya itu kan 17.000, isi 17 cerita. Tak kasih 3 gratis. Kayak teaser lah ya. Teaser. Kalau you suka, you boleh beli. Kalau you nggak suka, you nggak rugi gitu karena kamu baca gratisan gitu. Aku pakai 3 gratisan itu. 3 itu ya aku percaya diri dengan tulisanku. Ini memang ini tulisan bagus banget. Buku Rambat itu bagus banget gitu. Ini sekalian promosi boleh ya? Boleh dong. Kalau mau beli klik s.id/rambat. Wah, kalian bisa beli itu. Jadi itu buku yang bagus banget. Ceritanya aku sebagai orang aku merasa punya selera humor yang lumayan bagus. Ya, aku merasa itu pun aku merasa aku sering baca masih sering lucu gitu karena aku pertama memang bahannya sudah bagus karena dari humor-humor yang common itu yang udah humor lama anonim Rusia yang memang sudah terbukti. Ditambah aku bikin narasi yang lebih lokal dan aku masukkan juga kelucuan di situ gitu. Jadi lucunya double gitu. Aku suka dengan itu gitu dan saat aku tawarkan di Instagram seminggu pertama Pak laku 500. Wah, gila, laku 500. Akan aku berkira paling payu 50 lah gitu. Ternyata 10 kali lipat, laku 500 gitu. Aku bikin postingan lagi, setelah itu laku 1.000, Pak. Oh. Jadi ini sudah 2 bulan, 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan itu sudah laku 1.700. Jadi setiap bulan itu rata-rata 1 bulan itu laku 1.000. Oke. Dan itu kan 17.000. Taruhlah potongan 3%, 3%. Per sekarang itu aku sudah dapat sekitar 32 atau 34 juta. Oh. Itu aku kan eksperimen yang ternyata menghasilkan. Gila, ternyata bisa dapat segini aku gitu. Dan ya itu sangat membantu gitu. Dilalah kebutuhan ekonomiku sedang lagi aku butuh tinggi-tingginya dan ketulung itu. Wah, gila, aku dapat 34 juta dari jualan buku digital gitu dan aku merasa wah ternyata ini salah satu harapan baru. Jadi aku merasa itulah kenapa kemudian aku bilang aku yakin bisa hidup dari menulis tapi bukan dari buku. Buku fisik. Ya, dalam artian karena ekosistem sekarang mulai mendukung. Ini aku berbicara bahkan sebagai seorang yang punya toko buku ya. Aku merasa bahwa royalti buku itu belum menjadi sesuatu yang menjanjikan kecuali penulis yang sudah selevel kayak Raditya Dika atau Henry Manampiring atau Leila Chudori itu aku menganggap mereka dimensi yang lain gitu. Tapi kalau penulis-penulis common kayak aku dan kayak teman-teman itu kan untuk mencari penghasilan dalam artian 1 bulan itu setara UMR itu kan butuh bertarung sangat keras gitu. Buku aku ngalamin juga waktu nerbitin buku dan untungnya waktu itu langsung meledak ya. 6.000 pertama cetak habis itu sampai dicetak sampai 30.000 yang buku tentang SBY itu. Tapi setelah itu ya susah juga. Masuk ke cetakan kedua aja berat banget. Dan ya itu nilainya juga nggak gede. Aku punya beberapa temen yang aku tahu lah mereka produktif gitu. Tapi mendapatkan bukunya nggak terjual tidak banyak gitu dan ya aku tahu hal-hal seperti itu hal yang sangat masuk akal di dunia perbukuan gitu. Dan tapi adanya aplikasi adanya digital ini membuat peluang penulis itu makin tinggi gitu. Sekarang aku kalau diminta ngisi kelas menulis misalnya aku selalu bilang ke teman-teman untuk coba berbagai terobosan kepenulisan digital gitu. Sekarang kan kita ya itu bisa jual tulisan secara eceran itu kan per bab bahkan ya. Bisa dijual 5.000, bisa dijual dijual eceran itu bukan hal yang kemudian tabu kok enggak atau kamu kasih gratisan dulu enggak apa-apa kok. Kayak tadi nih Rambat ya. Lah Dilannya Pidibai kan dulu versi blog. Ya, blog. Sebelum jadi buku kan. Jadi konsep ngasih gratisan itu bukan cuma sebagai bagian dari marketing, tapi sekaligus juga untuk menguji pasar gitu. Apakah diterima atau enggak? Benar, gitu. benar. Jadi sekarang enggak kayak dulu. Dulu kalau untuk jadi penulis buku itu wah persaingannya keras Bung gitu kan. Karena ya kita tahu penerbit itu kan berjudi gitu. Ketika mereka menerbitkan buku itu untuk balik modal aja minimal harus laku 1/3 dari jumlah cetakan pertama gitu.
Kalau penerbit mayor misalnya dulu taruhlah 2.000 atau 3.000. Agar bisa bak book 1.000 paling nggak laku. Ini harus laku 1.000 kan, karena biaya cetak, biaya dan sebagainya gitu. Jadi dulu tidak banyak orang yang benar-benar bisa jadi penulis gitu. Tapi era media sosial makin memudahkan, era digital makin memudahkan. Jadi cobalah berbagai banyak terobosan digital itu untuk dicoba gitu. Dan saya sudah membuktikan gitu, jualan buku secara digital. Ceritain dong yang Rambat, cerita yang menurutmu paling pecah. Kalau yang paling pecah versi itu Agus, versi Agus Mojo itu Agus Rambat ya kali. Rambat itu yang cerita pertama yang ada orang dia ulang tahun, tapi seisi kantor kok nggak ada yang ngucapin gitu kok. Kok ketahuan? Nggak ada yang ngucapin, kemudian tiba-tiba ada sekretaris kan. Selamat ulang tahun Bapak. Oh, ternyata ada asistenku. Ternyata asistennya spesial gitu. Bagaimana kalau kita merayakan ulang tahun di apartemen saya? Wah, timbul pikiran kotor gitu kan. Sampai di apartemen dia merasa asistennya akan memberikan segalanya. Asistennya masuk ke kamar mandi, dia merasa asistennya pasti datang dengan telanjang. Maka dia juga buka baju telanjang juga. Ternyata dari balik kamar mandi ada anak dan istrinya. Bikin kejutan. Jadi aku suka sekali cerita itu gitu. Sangat suka. Atau cerita ada seorang perempuan cerai dari suaminya, kemudian dia hidup bersama anaknya gitu. Terus ya sebagai perempuan kan selalu punya kebutuhan biologis gitu kan. Terus malam-malam dia meracau lah gitu. Aku ingin lelaki gitu sambil meraba-raba. Ternyata besoknya itu dia beneran melakukannya dengan seorang pria gitu. Nah anaknya yang lihat itu kemudian merasa juga, aku ingin sepeda. Karena dia merasa kalau dengan merasa apa yang ia bayangkan bisa tercapai. Si anak melihat adegan itu loh, kemarin ibuku meracau aku ingin lelaki, besoknya tidur dengan lelaki. Bagaimana kalau aku meracau, aku ingin sepeda sambil meraba-raba. Aku suka sekali dengan cerita itu. Jadi umur-umur dewasa itu karena aku suka sama Pak Gunnar Sotes juga gitu. Pendekatannya kayak gitu ya. Itu suka banget. Itulah dari Pos Kota yang pojok itu. Kan, ya, aku suka ini dia. Ini dia gitu. Aku tuh suka sama Gunnar Sotes, suka sama Wahyu HS, penulis skenarionya Kiamat Sudah Dekat sama Para Pencari Tuhan. Aku suka banget itu. Itu kita antara yakin dan enggak soal kebenarannya, tapi kita terhibur aja udah cukup. Ya, Enggak lagi mempertanyakan ini benar atau enggak. Itu. Jadi penulis-penulis yang bisa kok mereka bisa kepikiran ya gitu ya. Wahyu HS itu aku ngefan banget. Aku tuh sangat suka nonton Para Pencari Tuhan tuh karena faktor penulisan naskah skenarionya Wahyu HS gitu. Jadi dia menceritakan kemiskinan itu bagaimana gitu. Tokoh si Asul saat melihat duit sampai bingung. Dia melihat duit segepok, ini apa Din? Ini apa? Ya duit. Lo nggak akrab sama duit sih gitu. Jadi celutukan seperti itu yang kena. Mungkin karena relate dengan pengalaman harianmu, Gus. Ya, gitu. Oke. Jadi cerita soal kemiskinan, aku tuh kan punya serial dulu ini berkali-kali tuh saya katakan dalam kelas-kelas menulis, aku tuh punya forum namanya Mengenang Kemiskinan. Jadi aku bercerita soal bagaimana aku bertransformasi dari Agus Mulyadi yang dulu celana dalamnya sangat jelek, kemudian sekarang sok-sokan pakai celana dalam Uniqlo. Aku merasa ada transformasi sosial. Kehidupan. Aku menjadi lebih lihat dan lentur. Aku menjadi lebih aerodinamis kehidupanku gitu. Aku menceritakan itu kisah pengalaman kemiskinan itu dan disukai banyak orang. Relate karena aku merasa gini. Orang kaya itu suka sama cerita yang aku tulis soal mengenang kemiskinan, tapi orang miskin juga suka. Orang kaya itu butuh double ya. Iya, karena orang kaya itu butuh cerita kemiskinan untuk merasa bersyukur. Orang miskin butuh membaca cerita kemiskinan agar kemiskinannya ditemani kan. Orang miskin itu kadang kalau ketemu seorang miskin lainnya itu kemiskinannya hilang. Oke. Ya sama lah, keberanian bisa muncul dari dua orang pengecut yang berkumpul kan. Jadi sama seperti itu. Jadi tulisanku soal mengenang kemiskinan itu salah satu genre yang disukai sama banyak semua kalangan gitu. Oke. Aku tidak membayangkan bahwa kelak cerita kemiskinanku itu akan laku menjadi sebuah cerita. Ya kemiskinan itu tuh sangat tidak enak untuk dirasakan tapi nikmat untuk dikenang. Karena kau udah mentas dari situ. Kalau belum mungkin pedih juga. Itu kenapa banyak orang sukses kalau pengen cerita soal kesuksesannya pasti
Dari nol. Sok-sokan pengen meraba apa ya kemiskinanku di masa lalu. Padahal nggak miskin-miskin amat juga gitu. Karena ya itu kemiskinan itu memang bumbu-bumbu kesuksesan. Oke. Nah, ketika lo menemukan topik-topik yang dekat dengan lingkungan dan bisa jadi relate dengan pembaca-pembaca itu, lo butuh riset nggak? Atau begitu aja lo main? Aku punya kebiasaan untuk mencatat segala hal yang aku anggap itu lucu gitu. Dan detail biasanya. Dan detail gitu. Dan sebenarnya aku menangkap lah ini salah satu tuntutan dalam dunia kepenulisanku ya. Aku tuh kan dikenal sebagai penulis humor ya. Jadi dari awal gue kalau lihat lu pasti dalam setiap tulisanku tuh harus ada minimal punchline walaupun itu tipis gitu. Itulah kenapa kalau aku nulis, aku tuh kadang nulis itu harus menyediakan punchline-nya dulu. Elemen lucunya di mana? Kalau aku sudah dapat elemen lucunya, baru kemudian bikin konteksnya, plotnya, ceritanya baru aku susun gitu. Jadi lucunya harus aku dapatkan dulu gitu. Nah kemarin aku ngajari anakku cara melet menjulurkan lidah. Apa yang lucu dari menjulurkan lidah ya? Aku pikir gitu. Oh, menjulurkan lidah itu adalah kebiasaan dalam tarian Haka suku Maori di Selandia Baru. Wah, gitu. Aku sok-sokan, aku mengajari anakku melet itu bukan karena lucu-lucuan. Ini bagian dari mengenalkan anakku pada tradisi global. Tradisi global. Padahal kan nggak ada itu kan. Aku mencari punchline-nya dulu. Jadi itu. Terus sebelumnya juga aku mengajari anakku berteriak-teriak ala Dewi Persik kan, ku menari-nari gitu. Aku bilang ya Dewi Persik itu bukan penyanyi biasa. Bagaimanapun Cranberries bikin zombie itu diniatkan untuk agar di cover sama Dewi Persik. Soal seperti itu gitu. Jadi aku dapat punchline-nya dulu baru kemudian ceritanya aku susun gitu. Atau misalnya bapak aku itu kan sekarang banser. Bapakku itu sekarang banser. Sebelumnya Hansip. Oh, naik kelas atau turun kelas? Naik kelas, Hansip. Dari Hansip ke Banser. Jadi kalau ada pengawalan kiai itu sekarang bapakku. Paling depan. Bapakku tuh diklatsar lolos gitu. Gimana caranya agar menulis cerita soal Banser itu bisa lucu gitu. Aku cari punchline. Oh, bagaimanapun Erick Thohir juga Banser dan lolos di klatsar. Aku bilang ke bapakku, "Pak, kamu sudah selevel Erick Thohir." Gitu. At least dalam dunia kebanseran itu kamu setara dengan Erick Thohir. Jadi aku mencari punchline-nya dulu sebelum menyusun rangkaian ceritanya yang mana itu di satu sisi itu beban gitu karena harus menemukan humor harus menemukan punchline, tapi di satu sisi itu tantangan karena buat kreatif juga kreativitas juga gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang lucu gitu, aku cari apa yang bisa aku cari dari lingkungan itu, aku melihat apa yang kelihatannya lucu. Observer juga observer, ya karena terbiasa baca bukunya Pak Prigs. Pak Prigs kan observer yang dahsyat sekali gitu. Dan detail kan dia. Menggambarkan sesuatu misalnya aku ke toilet gitu. Aku pengen cebok gitu. Ternyata gayungnya bentuknya gayung bentuk love gitu. Wah, ternyata ini rasanya dicoboki dengan cinta gitu. Jadi seperti itu. Nggak kepikir loh, orang kan sering lihat gayung bentuk love tapi nggak sampai kepikiran gitu kan. Atau ketemu raket bentuk love, raket nyamuk gitu. Wah, ini the real cinta ini membunuhku. Karena kita menggunakan simbol cinta untuk membunuh makhluk lain. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang membunuh makhluk lain atas nama agama? Soal gitu. Aku mencari punchline-nya dulu sebelum peristiwanya. Merangkai ceritanya ya. Oh, itu bagian dari kemudian menjadi ciri ya? Ya, sekaligus ya proses kreatifku sebagai seorang penulis. Gitu. Terus tulisanmu yang kemudian di cover jadi film itu ceritanya gimana, Gus? Gini, kalau aku kan sebagai orang yang sangat suka nulis apapun gitu, karena remeh-temeh nggak orang peduli, bahkan nggak tulis juga. Soal keseharian, aku harus memberikan kredit kepada Raditya Dika lah, karena dia yang bagaimanapun memberikan keberanian kepada orang-orang untuk menulis soal kisah dirinya melalui genre personal literatur, melalui Kambing Jantan itu kan. Dulu aku kan baca Kambing Jantan, blognya Raditya Dika, kan tidak menyangka bahwa kok tulisan soal diri sendiri kok bisa dibaca ya, norak banget gitu, narsis banget. Padahal dulu aku mikir kalau orang nulis soal dirinya sendiri itu harus minimal harus sudah jadi pejabat, harus sudah jadi public figure gitu. Ya paling enggak jadi panutan lah ya. Jadi panutan. Kalaupun tentara ya minimal sudah pangdam ya. Tapi Raditya Dika membalikkan semua itu. Aku jadi punya kebiasaan menulis apapun soal keluargaku, soal buku pertamaku itu Jomblo Tapi Hafal Pancasila, itu soal teman-temanku. Kemudian buku yang diterbitkan Mojo, Lambe Akrobat, itu soal bapakku dan teman-temanku. Nah, makanya kemudian buku Sebuah Seni Untuk Memamai Kasih itu khusus tentang Kalis, istriku yang dulu masih
jadi pacarku. Aku setiap momen-momen kelucuan Kalis itu aku tulis gitu karena aku ingin mengabadikan gitu karena Kalis sadar nggak? Ya dia nggak sadar kalau itu tulis, tapi kemudian ya sadar setelah tulisan itu aku publikasikan. Ya? Okay. Aku merekam sisi-sisi kebodohan Kalis gitu karena orang menganggap bahwa Kalis itu adalah aktivis di isu-isu yang serius ya, soal sensitif dan lain sebagainya gitu, tapi dia menyimpan sisi-sisi kocaknya, sisi lucunya, sisi bodoh yang mungkin tidak ditemukan dalam diri Kalis saat dia tampil sebagai aktivis gitu. Kalis saat nonton film Simba gitu, dia beneran tanya, gimana ya Mas cara sutradara mengarahkan singanya itu? Goblok banget nih, dia tidak tahu bahwa ada teknologi namanya CGI gitu. Aku bilang, kamu pikir sutradaranya itu Nabi Sulaiman apa yang bisa ngomong sama binatang? Kuwi CGI gitu. Jadi terus kemarin Mas ada apa? Ada rumah makan baru, Mangut Paus gitu. Itu dia cari pausnya di mana ya Mas? Kamu pikir tengkleng gajah itu beneran gajah gitu. Jadi kebodohan-kebodohan macam itu aku tulis dari Kalis gitu kan. Dia dapat punchline-nya dulu baru kasih konteks. Atau dia pernah ngisi bensin gitu pakai motor itu dibuka joknya itu nggak bisa, dia sampai nangis di pom bensin. Ternyata baru aku tahu kalau ternyata yang dibuka itu bukan jok belakang tapi depan. Jadi sampai mampu juga nggak akan bisa kebuka. Kamu buka jok itu belakang bukan motor depan. Apa jok depan tuh? Enggak, jadi motor dia punya motor smash gitu. Dia ngisi bensin tapi yang dibuka jok depan. Kok nggak buka-buka ya? Kok nggak buka belakang? Ya jok yang dulu kan dibuka harus belakang. Jadi kebodohan-kebodohan macam itu tuh aku tuliskan gitu dan ternyata buku itu lumayan berguna karena sebenarnya itu kan aku tulis secara terpisah ya di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya gitu. 2019 aku nikah. Kami bikin resepsi sederhana gitu. Uangku tuh kurang. Uangku tuh kurang gitu. Uangku tuh kurang. Aku butuh duit cepet nih gitu. Oh gimana kalau tulisan-tulisan soal Kalis aku terbitkan gitu. Terus di lobby lah penerbit Siramedia, di lobby sama Mas Putut. Mas Putut bilang sama Mas Ahyo. Yo iki Agus duwe naskah apik gitu soal Kalis gelem terbit kira. Oh ndelok naskah kok ngopo? Cocok gitu. Akhirnya diterbitkanlah, kemudian dicetak 2.000 atau 3.000 aku agak lupa, royalti dibayar di depan. Gitu. Langsung kemewahan penulis itu kemewahan penulis tuh. Dan dipercaya dibayar di depan. Dibayar di depan dan ya aku merasa agak nggak enak juga, tapi ya aku merasa ketika enakanku sekarang udah hilang karena buku itu terbukti laris gitu. Hari ini cetak ulang. Hari ini cetak di gudang Sira udah habis dan sekarang udah mulai cetak ulang. Dan itu ternyata ada gunanya juga aku nulis soal kebodohan-kebodohan Kalis gitu. Aku bilang ke teman-teman, cintanya Kalis hanya untukku tapi kebodohannya boleh untuk orang lain. Kebodohannya jangan kamu minta sendiri buat orang lain. Gitu. Sebuah seni untuk memahami kekasih. Gitu. Itu ketemu dengan Nugros gimana cerita? Nugros itu salah satu orang yang sering beli buku di Kalbuku. Jadi aku kan karena ya faktor pertemanan ya. Jadi aku sering kali membagikan buku-buku bagus di akunku gitu. Jadi Akal Buku itu kan slogannya aja kadang jual buku bermutu, kadang tidak. Jujur banget. Jadi ada buku yang tidak bermutu gitu. Cuma ada beberapa buku, kalau ada buku yang aku anggap itu bermutu, itu sering aku bagikan sendiri di akun personalku. Enggak di akun Akal Buku gitu. Nah, Nugros itu sering memantau akunku untuk membeli buku-buku yang lolos kurasiku dan Kalis lah gitu. Nah, waktu itu karena Nugros itu kalau beli itu selalu via marketplace, kan nggak mungkin dia kadang beli buku satu kan jarang. Ada sekalian lah bukunya Agus, kalian bukunya Kalis gitu ya. Disitulah kemudian dia baca bukuku gitu. Kemudian itu berarti tanpa sengaja itu. Tanpa sengaja kemudian ini cocok digawe film, gelem ra nek kowe digawe di film kayak gitu. Itu aku dihubungi saat pandemi itu. Iya. Pandemi. Iya, gitu. Dia nanya aku juga pas pandemi itu. Oh, ternyata story. Aku bilang, emang bisa ya bukuku itu dibikin film? Bukuku kan bukan novel. Kumpulan cerita konyol lah. Cerita. Jadi bisa dalam dunia film itu kita bisa mencari benang merahnya. Jadi cerita-cerita ini dirangkai, dibikin satu premis gitu. Oh bisa oke, aku mau itu. Dan ya terjadilah kemudian. Terlibat untuk membuat ulang atau premis dari ya saat lebih ke penulisan skenario gitu. Aku diwawancarai untuk yang bikin skenario kan Bagus Bramanti sutradaranya Jihan Angga gitu. Jihan dan Bagus itu orang yang aku sangat
sangat sangat mengagumi karyanya. Aku tuh suka MKM Koming. Karyanya Jihan Angga itu lucu banget, dan aku ketika dikasih tahu yang garap siapa Jihan Angga, wah aku excited karena Jihan Angga Pak, iki buku bakal lucu itu gitu. Bagus Bramanti aku suka karena aku kan dalam dunia kepenulisan skenario dan sebagainya kan masih buta ya, tapi saat tahu bahwa Bagus itu orang yang menggarap Sobat Ambyar gitu, aku jadi tahu ada beberapa adegan itu yang aku anggap wah ini lucu banget. Adegan Asri Welas makan oh ini garap siapa sih? Oh ini Bagus Bramanti. Wah, aku merasa wis bukuku difilmkan dan digarap oleh orang-orang yang tepat, kompeten dan tepat. Aku merasa oke gitu. Apalagi yang merankan Agus Gunadi, Elang El Gibran. Elang El Gibran itu aku justru tahu bukan dari Basuki. Dari series namanya Tunnel. Sebelum itu berarti? Sebelum itu, dia main di sebuah series namanya Tunnel. Aku nggak tahu kalau itu Elang El Gibran tadinya. Ya taunya ini anak dia jadi tokoh penjahat versi masa kecil gitu. Aku nonton itu belakangan baru tahu aku kalau itu Elang. Oh ini Elang tau gitu. Karena dia memang masih muda, filmnya juga belum banyak. Jadi aku belum bisa meraba siapa sih Elang. Belum terpapar kalau banyak. Kalau Feby Rastanti yang jadi Kalis memang terkenal banget Pak. Saat syuting itu warga kampung itu njaluk fotonya karo Feby Rastanti itu. Aku agak meragukan Feby awalnya karena dia kan bukan native bahasa Jawa. Gitu. Tapi dikasih tahu sama Jihan. Feby akan kita kasih waktu spare khusus itu untuk belajar 3 bulan. Dan saat syuting untuk ukuran orang yang belajar 3 bulan lumayan fasih dan wah gila keren gitu. Dan aku merasa puas. Kemarin dikasih preview sedikit itu, wah aku merasa senang filmku bukuku difilmkan. At least aku sudah secara sama Habibie lah. Kisah cintaku itu difilmkan itu kan sudah minus bikin pesawat lah. Bapaknya setara Erick Thohir, anaknya setara Habibie. Naik lah. Satu menteri, satu presiden. Oke, jadi makin yakin bahwa menulis itu bisa menghidupi. Bisa menghidupi, gitu. Menulis loh ya, bukan realiti buku. Menulis itu bisa menghidupi. Gitu. Nah, ruang untuk kemudian Agus berkreasi ya, kreatif tadi kan salah satunya kan observer yang baik, lalu menemukan hal-hal lucu dalam hidup yang mungkin orang lihat yang biasa gitu. Tapi kedisiplinanmu untuk menulis itu gimana cara ini sebenarnya kalau bilang soal kedisiplinan itu aku bukan orang yang cukup disiplin sebenarnya. Kedisiplinanku menulis itu kalau ada paksaan. Dulu saat aku masih kerja di Mojo, wah disiplin banget Pak. Karena ada yang memaksa. Karena ada yang memaksa. Aturan pekerjaan gitu. Apalagi di waktu itu aku kan di Mojo Pemret Pak. Jadi aku tuh Pemret yang gagal di Mojo itu karena sekarang lagi cari Pemret tuh. Aku tuh Pemret yang gagal di Mojo karena ada beberapa tenggat tulisanku itu aku kerjakan sesuai tenggat gitu. Karena memang ya aku tidak bisa memberikan contoh yang baik. Makanya aku kan kemudian sebelum resign itu aku mengundurkan diri sebagai Pemret dulu. Mas, aku merasa tidak bisa menjadi Pemret karena aku bukan contoh yang baik. Aku tuh tipikal aku pede loh, aku penulis yang baik. Tapi Pemret bukan yang baik. Itu. Aku bilang maksud aku mendingan jadi redaktur aja deh gitu. Karena ternyata jadi Pemret itu bebannya bebannya gede apalagi di sebuah hanya soal penulisan kan? Iya, gitu. Akhirnya aku resign, kemudian resign jadi Pemret, kemudian resign jadi kerja di Mojo itu 2021 gitu. Walaupun sekarang aku masih bantuin Mojo sebagai talent di salah satu konten videonya gitu. Tapi dulu waktu aku masih kerja di Mojo, kedisiplinan itu muncul ya karena paksaan pekerjaan. Ada sesuatu yang nge-push diriku untuk kamu harus menulis gitu, wong kowe kerja kok gitu. Tapi setelah keluar dari Mojo itu ya kedisiplinanku mulai tergerus gitu. Keasikanku menulis itu enggak seperti dulu gitu. Mungkin karena sudah jarang main kali ya. Dugaanku adalah aku mulai jarang main gitu. Kalau dulu kan aku main ketemu teman, nongkrong sini nongkrong sana, kemudian ada penulis itu kan salah satu pekerjaan utamanya adalah berkontemplasi, serawung dan sebagainya. Ya setelah menikah tuh aku justru lebih sering di rumah gitu. Jadi aku aku orang yang sangat homey banget aku lah. Jadi aku justru mulai tidak punya kedisiplinan dalam menulis kalau tidak dipaksa pekerjaan gitu. Aku mulai kemarin disiplin menulis karena Buku Mojo itu menerbitkan bukuku lagi.
Jadi aku sekarang lagi proses buku terbaruku masih soal kalis, tetapi pasca menikah. Kalau sebuah seni Mahamikasi kan sebelum menikah. Kalau ini setelah menikah diterbitkan sama Buku Mojok. Nah saat dituntut agar bisa terbit sebelum Agustus itulah. Karena ada tenggat aku jadi agak disiplin tuh, aku nulis setiap hari harus. Jadi kedisiplinanku tuh muncul karena ada paksaan dari pekerjaan. Kalau enggak aku tipikal orang yang merasa lost gitu. Aku nggak tahu kenapa, ini sebenarnya hal yang cukup buruk juga sebagai seorang pekerja seni gitu. Tidak punya kedisiplinan yang bisa diandalkan gitu. Tapi ya aku mulai belajar seiring dengan kebutuhan gitu. Aku kan saiki sendiri anak, mulai sesuk bakal menyekolahkan anak dengan ragat uang yang banyak. Mungkin itu nanti akan kedisiplinanku akan terbentuk. Saat ini aku merasa hidupku terlalu santai, Mas. Terlalu santai gitu. Jadi apa ya, tidak muluk-muluk gitu. Oh sasi iki misalnya aku rumah tanggaku itu kan tidak, dalam rumah tanggaku itu kan sampai saat ini kan tidak ada konsep nafkah, Mas. Aku dan Kalis itu membiayai rumah tangga kami itu benar-benar patungan 50%. Oh gitu. Jadi misalnya kebutuhan bulanan misalnya 10 juta, aku 5 juta, Kalis 5 juta gitu. Jadi benar-benar 50% saat ini gitu ya. Makanya aku misalnya dalam 1 bulan selama tagihanku yang 50% terpenuhi, ya sudah. Saya wis apa yang golek apa meneh. Jadi aku merasa apa ya, tidak punya effort yang lebih dalam mencari uang gitu. Ya ini mungkin kebutuhanku lagi banyak gitu. Misalnya kemarin ada kebutuhan mendesak banget. Aku sampai berhutang ke teman-teman, beberapa teman aku pinjam duit. Aku butuh nih, karena ada kebutuhan yang sangat mendesak gitu ya. Ketika ada itulah aku terpacu untuk untuk melakukan hal-hal yang mungkin ya aku jualan buku digital salah satunya karena itu. Kebutuhan. Aku punya utang ke salah satu temanku gitu. Wah, aku berutang nih. Aku tidak bisa kalau cuma untuk mencari cuma yang iuran rumah tangga. Yang 5 juta tadi. Iya, aku harus berakrobat nih. Akhirnya jual buku digital dan ternyata laku 32 juga. Dan itulah yang kemudian memberikan semi tekanan itu. Membuatku menjadi agak disiplin gitu. Itu kan saat jual buku digital kan aku layout ulang. Layout sendiri gitu. Karena aku secara etis kan kalau aku menggunakan layout lama nggak etis karena itu ada campur tangan Buku Mojok. Jadi editannya versi buruk sebenarnya yang dijual itu karena aku kasih versi raw lah. Versi raw gitu dan orang-orang membaca itu versi yang editannya masih buruk gitu. Aku jual gitu, aku layout ulang dan sebagainya. Itu aku disiplin banget. Aku nyeting Mayer, aku nyeting berbagai platform yang aku gunakan untuk jualan. Aku setting bot Instagram karena kan aku jual nggak lewat link klik di bio nggak. Jadi orang kalau mau beli ketik beli di kolom komentar. Nanti otomatis ada mesin yang membayar ngasih link otomatis itu. Aku itu setting buat Instagram, auto DM, kemudian setting pembayaran di Mayer. Aku disiplin sekali dalam merancang itu gitu. Karena ada faktor aku kudu golek duit. Jadi kadang kedisiplinanku itu muncul karena tekanan. Atau pihak luar ya. Oke. Ya tadi disiplin kan kemudian dibentuk karena tuntutan atau tekanan dari pihak lain. Itu kan nggak mungkin akan berjalan selama ya kan. Akhirnya kita akan membentuk disiplin sendiri. Nah menurutmu apa yang membuat Agus dengan sendirinya akan menemukan disiplinnya itu selain tuntutan atau tekanan dari pihak luar? Lebih ke keinginan diri untuk berkarya lebih jauh sebenarnya gitu. Aku tuh punya kalau tadi aku bilang dalam dunia kepenulisan aku sudah tidak ingin sesuatu yang pengen aku cari lagi gitu. Karena beberapa sudah capaian yang ingin diraih. Tapi aku pengen mencoba hal-hal baru juga dalam dunia penulisan. Aku tuh pengen bikin novel. Pengen bikin novel. Pengen bikin cerita fiksi misalnya gitu. Aku tuh sampai ikut kelas menulis cerpennya Agus Nur gitu. Aku ikut tuh kelasnya membuat menuliskan narasi dan dialognya Mas A.S. Laksana. Aku ikut tuh kelas-kelas itu karena aku pengenlah sekali-kali pengen nulis fiksi karena aku selama ini menulis hanya selalu non fiksi, esai dan lain sebagainya gitu. Rambat ya paling rambat itu, tapi itu kan cuma potongan cerita, bukan dari cerita yang sudah common sebenarnya. Bukan novel gitu. Jadi aku tuh mungkin di masa depan saat aku punya target-target baru gitu,
mungkin itu yang akan membuatku cukup disiplin karena pengalaman yang sudah aku tuh selalu bisa punya kedisiplinan tertentu ketika aku ingin membuat sesuatu yang baru gitu. Misalnya gini, aku tuh kan sama temenku tuh sama 2 orang temenku, aku tuh kan bikin usaha jasa penulisan caption gitu. Aku sama ada jasa penulisan caption. Ada, jadi di medsos gitu. Itu sebenarnya profesi yang sudah aku jalani sejak lama sebenarnya. Jadi dulu itu aku gara-gara aku nulis surat terbuka untuk Puan Maharani waktu itu, iseng lah aku posting di Mojok, surat itu viral. Surat itu viral, kemudian aku dihubungi salah satu anggota DPD DKI Jakarta. Mas Agus, tolong bikinin caption ya. Dia mau bayar agak mahal. Terus, kok ada orang mau bayar ada untuk caption gitu? Ada marketnya itu 2014. Terus dari situ aku mulai iseng gitu. Jajalah aku buka jasa caption, ono sing nganggur asih. Ternyata ada gitu. Nah, terus aku ketemu sama temanku namanya Dani, Armandani lah. Armandani. Dia itu ternyata juga sering nulis, bikin, aku akan membuatkan surat untuk kalian, kalau kalian mau gitu. Coba kirim temanya nanti aku buatin gitu. Nah, dia tadinya cuma bikin itu gratisan karena dia memang hobi nulis. Tapi beberapa orang yang dikirimi surat itu senang dan bahkan kemudian mentransfer uang ke Dani gitu. Padahal nggak diminta. Nggak diminta, dan itu memang ya sebagai orang yang slow aku nulis gini, yang butuh, yang pengen mengungkapkan perasaan, coba tulis di kolom komentar gitu. Ya kayak semacam commission gratis gitulah. Tapi ternyata orang yang ditulisin surat sama Dani itu suka berterima kasih dan ngirimi uang dan tidak sedikit gitu. Nah, Dani kan sering nongkrong di rumahku gitu. Lah kami punya semacam kesamaan loh. Kenapa nggak diseriusin gitu. Jadi aku, Armandani, Prima Sulistia dulu pernah kerja di Vice, pernah jadi pamflet Mojok juga gitu, suka nulis. Kebetulan Prima juga sekarang resign, bukan resign, karena Vice kan tutup kan, Vice tutup. Prima sekarang di rumah. Ambil buka jasa ini aja, jasa penulis caption. Terus kita semua sebenarnya sudah bergerak di situ secara lama, cuma tidak terlembagakan gitu. Akhirnya aku, Dani, Prima itu bikin gitu bikin kayak semacam jasa penulisan caption namanya Ukara Kata gitu. Dan ya aku saat bikin itu aku excited gitu. Aku kemudian seharian itu ngulik websitenya, aku desain web dan sebagainya, memastikan itu ya? Bahkan sampai aku semalam itu sama maksa nggak tidur. Sangat disiplin ketika aku ada tantangan baru gitu. Atau dulu misalnya itu kenapa dirimu menantang diri harus ada hal baru gitu. Dan keberuntungan itu muncul ya karena bapak ibuku dan karena aku dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitarku gitu. Aku punya teman-teman di kampung, teman-teman yang pemabuk lucu gitu, dan tiba-tiba kisahnya ternyata bisa aku tulis gitu. Aku di sini kemudian ketemu sama Mas Putut, aku kemudian kenal lingkaran circle kepenulisan yang lebih luas, bacaanku jadi lebih tinggi gitu. Aku kemudian menikah dengan Kalis, yang mana Kalis itu kemudian mempertemukanku pada circle yang jauh lebih beragam lagi gitu. Aku tuh kan mulai kenal banyak tokoh itu gara-gara Kalis. Aku kenal Mbak Alisa Wahid, aku kenal Pak Lukman Menteri Agama, itu semuanya kan dari Kalis, dari pernikahanku dengan Kalis gitu. Aku tuh dulu kalau datang ke acara nikahan gitu ya, didatangin camat aja aku udah seneng, ono nikahan Pak Camat tuh kok. Setelah menikah dengan Kalis, aku tuh beberapa kali datang ke pernikahan yang bahkan presiden datang. Itu karena Kalis, Kalis memperkenalkanku pada dunia yang baru. Mas Putut memperkenalkanku kepada dunia kepenulisan yang menarik. Aku merasa Gusti Allah itu mempertemukanku dengan orang-orang baik, orang-orang kompeten yang turut membangun karir kepenulisanku gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana aku maknai, ya aku merasa ini bukti rasa cinta Allah pada Agus Mulyadi gitu. Dan aku merasa ya aku harus memanfaatkan rasa cinta itu dengan memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan sebaik-baiknya gitu. Jadi ada satu Bapak Ibu yang memberikan support dalam doa-doanya, yang kemudian merestui perjalanan itu. Yang kedua pertemanan yang baik yang membuat gitu. Agus bertemu dengan banyak orang, banyak kasanah gitu ya. Banyak kasanah ya. Pemikiran. Aku bertemu dengan teman-teman yang kemudian menjadikanku menjadi rantai yang terhubung ke banyak hal gitu. Yang mana itu ya
menguntungkanku secara sosial, secara ekonomi, secara pergaulan dan lain sebagainya. Gitu. Nah untuk dirimu sendiri, upaya apa yang kamu lakukan, Gus? Soalnya kan kayak mudah-mudah semua kan. Tapi apa upaya yang kamu sungguh-sungguh lakukan untuk mencapai? Kan bukan tanpa usaha pasti kan? Ya. Bukan tanpa kerja lah. Kalau ini upaya untuk apa nih? Upayamu untuk menjadi seperti sekarang. Kan selain tadi orang tua, bapak, ibu, lalu circle pertemanan. Oh, kalau ini aku orang yang sangat percaya dengan kekuatan doa. Aku orang yang sangat percaya dengan kekuatan doa. Dan oleh karena itu ya, aku tuh menjadi orang yang cukup melankolis dan agak punya welas asih yang agak tinggi lah. Aku sok-sokan gitu. Aku berasa bilang aku tuh punya orang yang sangat welas asih yang agak tinggi. Compassion lah itu. Jadi aku tuh orang yang sangat tidak tegaan gitu. Nugrus tahu sendirilah kebiasaanku. Aku kalau di mana-mana dan ada uang, ada pedagang, selalu aku beli. Pedagang sapu aku beli, walaupun aku nggak butuh. Aku di rumah tuh sapu ada kali kalau 24 atau 25 itu aku punya. Karena saking banyaknya ada pedagang jualan susu itu, ada pedagang susu mampir, aku beli. Ada pedagang apalah gitu, ada pedagang kursi. Bahkan saat ada pedagang kursi nggak laku, aku lewat dan aku nggak beli. Aku merasa ada semacam, wah ini dosa spiritual yang aku lakukan karena aku nggak beli gitu. Aku terlalu, bahkan Kalis bilang aku itu terlalu overthinking untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kamu pikirkan gitu. Kalau mengutip apa kata Prigs ya, iba kita itu tidak akan pernah cukup untuk mengibahi seluruh kemalangan yang ada di dunia gitu. Tapi aku merasa aku selalu berusaha untuk melakukan itu gitu. Dan aku selalu meyakini doa orang-orang yang dagangannya aku beli itulah yang akan mensupportku secara spiritual gitu. Dan kalau disebut upaya apa, aku ingin terus menjadi orang yang mungkin ini akan jatuh kepada kesombongan spiritual ya. Aku merasa harus membeli banyak dagangan dari orang-orang gitu karena ini kesombongan batin juga, seolah-olah rezeki mereka harus lewat aku. Enggak juga, tapi aku merasa ya itu jalan yang aku lakukan sampai sekarang gitu. Aku sering berdebat soal itu sama Kalis gitu. Kalis bilang kalau kamu nggak beli ini, kita harusnya bisa menabung lebih banyak gitu. Tapi aku merasa kesuksesanku yang aku dapat dengan cara yang kok terlalu mudah sih gitu. Itu karena andil orang-orang itu yang mungkin aku bantu secara nilai yang sangat kecil itu gitu. Jadi kalau disebut usahanya apa, aku bingung menjawabnya. Usaha yang paling selemah-lemahnya iman yang bisa aku lakukan adalah ya aku ingin punya uang yang banyak agar aku bisa membeli barang-barang milik para pedagang, karena aku tahu betapa susahnya menjadi seorang pedagang keliling. Aku tuh punya pengalaman jadi pedagang yang pernah Pak, karena aku tuh dari kecil Pak. SD itu aku jual nasi kuning, ibuku yang bikin. SMP itu aku jualan stiker dan pensil. SMA itu aku menjadi pesuruh buat teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen beli di warung malas gitu, sini aku yang beli gitu. Setelah itu aku menjual banyak hal. Aku pernah menjual taksido, bayangkan. Aku pernah kerja salah satu tesnya untuk nganu itu, ya lagi-lagi aku ketipu di tempat pekerjaan itu. Tesnya adalah menjual taksido. Anda bayangkan, Agus Mulyadi dengan tampang yang sangat tidak eksekutif menjual taksido itu, kalau aku nggak dianggap sebagai orang nyolong laundryan mana itu apik banget itu. Tapi ada yang kejual, Pak. Kejual nggak? Nggak terjual lah gitu. Aku keliling taksi itu Pak, orang orang beli juga takut. Ini penadah ini mesti nyolong sekolah laundryan karena tampangku dekil dan sebagainya. Aku tahu betapa susahnya menjadi seorang pedagang keliling. Bapakku tuh menjadi pedagang keliling banyak banget gitu. Obat pembersih kaca, kemudian abu gosok, kemudian buah-buahan gitu. Kemudian es kelapa muda. Bapakku kan, ibuku itu penjual jamu keliling pernah. Ibuku itu pernah menjual makanan gendongan itu ditenteng, gorengan di punggung, yang kanan itu ceret karena jahe anget, yang ini plastik dan lain sebagainya. Bawa, jadi semua itu beban di kan. Dan itu nggak selalu laku juga. Kalau disebut nggak terlalu aku juga, tapi yang jelas itu menghidupi. Ya aku tahu bahwa itu hal yang sangat susah untuk dilakukan. Makanya aku selalu punya ikatan batin sendiri kepada para pedagang keliling gitu. Aku kalau harus membeli, aku akan lebih memilih membeli kepada orang yang berdagang keliling ketimbang pedagang yang berdiam diri gitu. Karena ada ikhtiar di situ gitu. Dan kamu mengalami itu sendiri. Aku mengalaminya. Jadi ya mungkin aku kadang sering bilang ke Kalis, kok kamu tidak punya sensitivitas kayak aku ya, karena aku dan Kalis kan sebenarnya sama-sama miskin gitu. Tapi beda. Tapi ternyata beda. Kalis tidak pernah berjalan keliling. Aku mengalami, jadi aku mungkin betapa susahnya gitu. Jadi aku merasa aku pengen punya banyak uang agar
aku bisa makin banyak beli dari gitu. pedagang keliling. Aku tuh koran tuh masih beli gitu. Koran masih beli karena ya beli di tukang agen yang keliling itu ya, eceran. Keliling atau di lampu merah gitu menawarkan dari satu mobil ke mobil yang lain itu aku masih sering beli itu makanan dan lain sebagainya gitu. Kadang kalau misalnya aku pulang gitu kadang ibuku tuh kalau lihat mobil di belakang itu, iya apa meneh, iya apa meneh. Kadang grubi, kadang panganan, kadang bebek yang gini-gini gini. Iya, itu aku beli itu. Ibuku tuh kalau buka mobil karena di belakang itu, ya? apa sih Gus gitu. Iya. Ya kuwi anu mak iki larisi bakul lah tau gitu. Okay. Jadi pengalaman jadi kunci ya. Jadi pengalamanmu sendiri, kalau compassion muncul, tulisanmu juga berangkat dari pengalaman-pengalaman. Dan itu kayaknya lebih kena ya, menyentuh. Aku juga pengen bikin novel dari pengalamanku sebenarnya. Pengen banget. Itu obsesi yang mungkin obsesi baru ya, baru yang akan mendisiplinkan lagi. Mungkin semoga bisa mendisiplinkanku di masa depan. Thank you Gus. Udah sejam lebih nih kita ngobrol nih, kayaknya ada acara lagi nih. Udah sibuk sekarang diundang ke sana kemari. Kita janjian, Gus sore bisa nggak? Wah aku sore ono acara. Wah luar biasa nih. Stop lah. Siap, sun. Nah saya udah ditemani ngobrol. Terima kasih.